Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini kita sudah masuki sesi 12. Kira-kira di sesi 12 ini ngapain? Ya, jadi di sesi 12 saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pen tool atau disebut pad ya, kurang lebih. Nah, ini nanti di dalamnya akan melibatkan channel masking juga kurang lebih. Kira-kira seperti apa sih menggunakan yang namanya pen tool kurang lebih. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail mengenai pen tool di Gym, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke teman-teman, kalau begitu kita simak saja langsung videonya mengenai pen tool di Gym. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan mengenai pen tool. Kira-kira pen toolnya di Gym itu seperti apa dan bisa ngapain? Apakah sama seperti software manipulasi lainnya? Oke, di awal saya mencoba untuk membuat lembar baru dulu teman-teman seperti biasa. Lalu saya warnanya putih seperti biasa defaultnya. Channelnya pindah ke atas nih kemarin karena sudah saya pakai channel ya. Oke, saya pindahkan ke bawah deh. Di sini kamu letaknya. Oke, iya taruh di sini deh. Saya geser ke kiri. Oke, nanti kalau nggak saya geser bertanya, kok dia beda gimana gitu kan. Jadi ini tinggal ditarik-tarik aja teman-teman. Kalau mau dipindah ke atas tinggal tarik aja layarnya, dia akan pindah ke atas gitu kan. Kalau mau pindah ke bawah bisa digeser-geser, mau taruh di depan, mau taruh di samping, tinggal pindah-pindah aja. Nah gitu. Oke, di awal ketika kita ingin bermain pen tool, konsentrasinya di sini teman-teman yang saya tunjuk. Ini dia. Pad tools, orang bilang pen tool, ada yang bilang pad tools. Nah silahkan, tapi orang bilang sih kebanyakan pen toolnya. Pen tool, jadi setiap kita belajar software design, baik animasi maupun graphic design, itu ada pen tool, pasti ada. Nah, belajar yang motion graphic juga ada, bikin manipulasi juga ada, vektor juga ada, video editing juga ada. Oke teman-teman, oke caranya bagaimana? Jadi pertama kali teman-teman klik aja di bagian pen toolnya. Terus teman-teman optionnya, ingat ya di bagian tool option ini saya geser kiri, dan biasanya sih option ada di sebelah kiri biasanya. Nah ini tampilannya kayak gini teman-teman. Oke, jadi teman-teman di sini dihadapkan bisa ada pilihan selection from pad. Jadi kita bisa menseleksi dari pad yang ada, terus kita bisa memberi warna fill padnya, bahkan kita bisa memberi warna stroke-nya. Ingat, ini untuk basic aja, jadi saya tidak terlalu dalam banget karena nanti ada satu sesi kita akan melibatkan pen tool, dengan kita akan membuat project melibatkan pen tool. Oke, karena ini baru perkenalan fungsi alat-alat dulu. Nanti ada sesi ke-14 saya akan memberi kesimpulan secara keseluruhan kira-kira tools yang ada di Gym ini sama layak atau enggak, kurang lebih untuk desain, kurang lebih. Oke teman-teman, jadi di awal kalau kita ingin menggunakan pen tool langsung aja ya. Biasanya saya kalau mengajarkan di kelas menggunakan pen tool, saya menyarankan ke teman-teman buatlah bentuk kasar seperti kita membuat patung. Kalau teman-teman melihat orang membuat patung, tidak mungkin langsung jebret langsung bentuk patungnya halus, pasti bentuk kasar dulu, pondasi kasarnya seperti apa, baru nanti dihalusin kurang lebih seperti apa. Contohnya kayak gini nih. Misalkan saya menggunakan pen tool, jadi saya biasanya kalau menjelaskan di kelas, saya menyarankan siswanya membuatnya begini: klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Itu cara mainnya begitu. Itu teknik untuk bermain pen tool. Nah setelah sampai di sini, teman-teman tinggal kira-kira bisa mengontrol setelah selesai. Boleh di close, boleh enggak, silahkan ya. Nah teman-teman tinggal diklik aja di setiap titiknya. Kalau memang tidak suka tinggal digeser langsung dengan alat yang sama ya, dengan alat yang sama digeser dan digeser dan digeser. Oke, seperti itu. Misalkan kurang pas dan sebagainya, ini seperti itu cara kerjanya teman. Ya, tinggal digeser di bagian titik poin-poinnya. Terus kemudian teman-teman juga bisa melihat di bagian tool option, kita bisa mengedit menggunakan control dan memindah menggunakan alt. Oke, ketika teman-teman ingin mengedit, tekan kontrol ya, tekan kontrol di keyboard, lalu teman-teman tinggal diklik di bagian garisnya. Kalau saya klik di bagian garisnya, berarti saya menambah titik. Nah, tidak menambah titik, menambah titik, menambah titik. Oke, kalau teman-teman ingin mengurangi, teman-teman cukup menekan, cukup nih kalau saya tidak menekan shift, dia tidak bisa mengurangi, dia hanya bisa mengedit, menggeser-geser seperti ini.
Tapi teman-teman kalau ingin mengurangi titiknya, teman-teman tekan Ctrl dan Shift. Oke, Ctrl dan Shift, diklik, lalu klik di titiknya, dan dia akan mengurangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mengurangi. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba untuk melengkungkan di garisnya, teman-teman tinggal diklik di sini. Nah, ini lebih enak ya. Ini hampir sama kayak Illustrator ya. Jadi Illustrator versi terbaru ya, bukan CS6. Jadi yang versi sisi yang terbaru, teman-teman bisa mengedit di bagian di sini. Seperti Adobe lah nih intinya ya. Klik aja di sini, tinggal tarik lengkungannya seberapa besar yang kita inginkan, diatur lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman ingin membuat tracing atau membuat logo dengan teknik pen tool, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman juga ketika sudah di edit seperti ini, teman-teman juga masih bisa mengontrol di handle-handlenya. Nah, klik di sini, handle bisa diatur apakah mau lebih lebar atau tidak, atau lebih lengkung dan sebagainya. Nah, teman-teman ketika sudah melengkung seperti ini, terus mau dihilangkan handle-nya, saya tidak mau handle, saya mau lancip lagi seperti awal. Sama, teman-teman tekan Ctrl Shift, klik di sini. Nah, ini akan klik lagi di sini. Nah, dia akan lancip. Oke, saya ulangi. Kalau diklik begini hilang, jangan. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah klik di sini terus ada handle-nya seperti ini, handle-nya seperti ini, itu tiba-tiba teman-teman nggak suka daerah ini mau dilengkungin, teman-teman mau dimatikan menjadi seperti corner atau sudut lancip, teman-teman tekan Ctrl Shift lalu klik. Ctrl Shift klik. Klik lagi untuk mengaktifkan. Ctrl Shift tekan, klik. Kurang lebih seperti itu. Simple, sederhana. Gampang ya. Oke, terus kalau teman-teman tekan Alt doang, berarti teman-teman menggeser secara keseluruhan. Nah, itu jadi di sini fasilitas dari si pen tool, satu alat bisa berfungsi banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak harus saya biasanya sih kalau versi-versi yang sebelumnya, kemungkinan saya sih belum pernah mencoba versi yang sebelumnya. Jadi biasanya alat-alatnya lama. Karena waktu itu pernah ada yang bertanya, komentar ke saya, Pak, itu kok alatnya bisa jadi satu, lebih simpel, kalau saya banyak banget. Itu ternyata versinya harus di-upgrade terbaru, jadi lebih simpel lagi. Nah, kelebihan dari versi terbaru itu dia. Oke teman-teman, itu dia cara menggunakan pen tool-nya, teknik seperti itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan pen tool, teman-teman juga harus konsentrasi di sini. Nah, di bagian pad. Nah, ketika kita membuat pad, nah, cara menghapusnya bagaimana? Kalau mau cara menghapusnya bisa langsung di-pad di sini, langsung diklik kanan, tarik aja ke tong sampah, disilang di sini. Dah, itu dia. Kalau teman-teman ingin buat baru lagi silahkan. Nah, biasanya saya kalau membuat ngasih ke contoh siswa tuh, saya buat bentuk kasar gini. Contoh saya ingin membuat daun. Saya klik dulu, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke, ya. Oke. Dah. Bentar ya, saya ulang dulu. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya klik lagi di sini. Terus kemudian saya klik lagi di sini. Klik lagi di sini, klik lagi di sini, lalu diklik di sini. Oke, dah ya. Jangan lupa teman-teman tekan Ctrl untuk menutup. Karena ini agak berbeda tekniknya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan pen tool di Gim, kalau misalkan saya membuat dari awal, saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, terus kemudian saya klik di sini, dia tidak terjadi apa-apa. Nah, tentu tidak terjadi apa-apa. Nah, teman-teman harus menekan Ctrl, klik di sini. Nah, jadi ketika disentuh nanti ada kayak lambang di bagian namanya kursornya, itu ada kayak menggabung gitu ya, ngeling gitu ya. Klik aja langsung. Nah, otomatis sudah menggabung. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal ngedit kira-kira arahnya maunya bagaimana. Kalau saya sih biasanya begini, kalau ingin membuat daun, tinggal diatur kira-kira maunya ngelengkung seberapa besar. Begini, atau bagaimana, tinggal digeser. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah lebih ke bawah atau lebih ke atas? Ini juga sama. Kita tarik kemari, kita tarik kemari. Kalau memang kurang terlalu ini, tinggal diatur. Itu dia. Nah, cara buatnya begitu, teman-teman. Oke, bisa ya? Itu cara buatnya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, ketika kita sudah menggunakan pen tool, ini bisa banyak. Misalkan saya mau membuat pen tool lagi di bawahnya nih, bisa nggak? Bisa. Dibuat pen tool lagi di sini, gitu ya. Di sini bisa, nggak masalah, gitu kan. Sorry, klik lagi, saya tekan Ctrl, klik.
baru teman-teman tinggal diedit kira-kira lengkungnya seperti apa, apakah mau seperti ini atau seperti ini, itu bebas teman-teman, tinggal sesuai kebutuhan. Nah itu dia. Buat lagi di sini juga boleh. Oke. Nah, kayak gitu juga boleh. Jadi ketika teman-teman ingin bermain, saya tekan kontrol ya untuk menutup. Ketika teman-teman ingin membuat suatu pola menggunakan pen tool, nah teman-teman buatlah bentuk kasar dulu. Setelah itu baru diedit. Nah diedit kira-kira maunya bagaimana, apakah mau begini atau mau begini atau mau begini. Itu dia, itu caranya. Kenapa demikian? Jadi kita lebih leluasa. Nah gitu, kita atur lagi kira-kira begini, agak ke atas jadi berlawanan, biasanya gitu. Nah ya, itu terserah kalian maunya bagaimana baiknya, apakah mau lebih kembung atau lebih cembung, itu terserah. Nah itu dia teman. Nah apa yang kita buat nih, pennya dari sini, kalau diklik di sini matanya ini hidup, ada lagi. Nah itu dia ya. Nah setelah sampai di sini teman-teman, misalkan saya mau buat baru lagi nih pennya, matanya dimatikan. Nah teman-teman tinggal buat lagi. Lalu kalau diaktifkan di sini, nanti dia akan gabung, takutnya gabung. Oke, takutnya gabung. Saya klik lagi pen tool, terus saya buat lagi baru lagi di sini. Nah ini kan terpisah sendiri tuh ya. Saran saya begitu. Oke, oke, terus nanti buat lagi di sini boleh. Nah oke, silahkan. Tapi kalau teman-teman sudah selesai, tinggal klik di move. Nah, kenapa diklik di move? Berarti teman-teman sudah selesai dan dia menciptakan layar sendiri di padnya, dan teman-teman bisa menciptakan baru lagi. Ketika klik lagi pen tool, dia akan menciptakan baru lagi otomatis. Oke, gitu ya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, itu dia. Nah, oke. Kalau untuk menyelesaikannya udah selesai, saran saya teman-teman klik tools yang lain atau move tool. Berarti dia udah berdiri sendiri. Ketika teman-teman klik pen tool baru atau pad baru, ketika dibuat di halaman, dia akan menciptakan baru kembali. Ini dia. Jadi ada banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman di sini pen tool ini, ketika kita bermain pen tool bukan hanya ngeliat di tool option, tapi teman-teman juga harus mengontrol di bagian pad, kurang lebih seperti itu. Nah sampai di sini teman-teman nanti tinggal memilih kira-kira mau pakai yang mana. Untuk menyelesaikannya, ini kok masih hidup bagaimana? Kenapa masih hidup, masih aktif? Karena kita masih aktif di tool yang sama, yaitu pad tool. Berarti kita bisa mengedit. Nah itu dia ya teman-teman. Kalau untuk menyelesaikannya teman-teman klik di move tool. Nah terus kalau misalkan suatu saat teman-teman ingin mengedit yang ini, saya mau pakai yang ini ya. Nah teman-teman tinggal diklik aja di bagian matanya. Nah dia akan tampil. Nah teman-teman tinggal diklik bagian menggunakan pen tool. Dia pen tool aja aktifkan. Nah teman-teman bisa mencoba untuk mengedit kembali. Itu dia caranya ya. Jadi teman-teman masih bisa berkesempatan untuk mengedit. Jadi tidak permanen langsung ini, tidak bisa dirubah, tapi tetap aja bisa dirubah. Itu cara kerjanya. Terus kalau teman-teman ingin mengedit lagi yang berikutnya, saya nggak jadi ya, yang ini ya deh, boleh. Ya udah, tinggal klik yang atas, teman-teman tinggal diatur lagi. Nah itu dia. Tinggal klik di sini, tekan kontrol, klik di sini. Nah ditutup kembali. Itu dia teman-teman. Lakukan dengan cara sama. Kalau mengedit yang ini dimatikan, ini matanya hidupin. Nah teman-teman tinggal diedit. Kira-kira maunya seperti apa? Tentu teman-teman harus mengaktifkan pen tool. Simple, sederhana ya. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman, apakah pen tool ini bisa dijadikan seleksi? Bisa ya. Seperti judulnya bahwa nanti kita akan main masking. Bagaimana caranya? Nah teman-teman bisa menggunakan pilih salah satu pen tool yang kalian suka, misalkan yang ini gitu ya contohnya. Aktifkan saja atau dipilih aja ya. Dipilih aja layarnya, tidak perlu mengaktifkan matanya. Pilih aja layar yang di bagian pad maksudnya. Terus kemudian teman-teman tinggal coba untuk menggunakan, kalau klik yang move tidak ada. Nah tidak ada move ya. Kalau teman-teman klik pen tool terus diklik di bagian layarnya tanpa menghidupkan matanya, itu nanti sangat membantu ketika teman-teman ingin mengedit. Nah ketika diklik di sini dan keluarkan, nah, kayak gitu ya. Nah, klik aja di sini di bagian yang matanya hidup, klik di bagian pennya, dah, baru matanya matiin, dah, tinggal dipancing yang lain aja di hidup. Nah itu dia, udah bisa. Nah gitu ya, cara kerjanya seperti itu. Oke, terus kemudian teman-teman juga bisa merubah pen tool ini seperti kita lihat bahwa di sini ada namanya selection from pad. Jadi ketika saya klik selection from pad, otomatis si pad itu akan menjadi seleksi. Nah itu dia teman-teman.
Ini sering dipakai ketika kita mau ngedit, mau cropping, biasanya untuk cropping muka atau body orang atau body mobil atau objek dengan teknik ini. Jadi pad yang kita buat atau pen tool yang kita buat dijadikan seleksi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau dijadikan seleksi, kalau nggak mau ya udah berarti di Ctrl Shift A. Kalau teman-teman ingin memberi warna, fill pad, tinggal klik aja fill pad, simple, pilihnya solid warna, lalu di fill. Lihat, ketika saya klik fill, nah warna yang diambil adalah warna yang depan, yaitu hitam. Itu dia, tergantung kita warna yang kita pilih maunya warna apa, kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan adu lagi. Terus kalau stroke pad, kalau saya ingin memberi warna garis padnya, berarti klik stroke pad. Nah, kira-kira stroke-nya maunya yang mana? Nah, kira-kira tebalnya berapa? Ditentukan. Saat ini kondisinya saya pilih solid, ya warna solid, warna yang tidak berpattern atau yang lain. Saya pilih solid aja, lalu ketebalan dari si pen toolnya 3. Nah, tinggal di OK saja. Sebelum di OK, teman-teman lihat apakah nanti mau menggunakan stroke pen tool, itu nanti ya. Nanti saya jelasin gitu, nanti ada hubungan dengan project. Tapi saat ini basic dulu, biar nggak pusing. Pilihnya yang solid, terus kemudian pilihnya line width-nya berapa, kalau sudah pilih stroke. Selesai. Karena kalau konsentrasi di sini ya kita hanya warna solid, yaitu warna yang ada di sini, yaitu warna hitam. Terus kemudian line weight-nya tebelnya seberapa, itu doang yang dibaca oleh si GIMP-nya. Oke, kalau sudah tinggal klik stroke ya. Nah, saat ini teman-teman sudah melihat bahwa stroke-nya sudah warna hitam, tapi pennya masih ada. Oke, kalau pennya mau dihilangin, teman-teman harus klik di bagian move tool. Nah, saat ini sudah terbentuk, yaitu polanya seperti ini. Nah, ini kalau udah kayak gini udah nggak bisa diedit teman-teman. Nah, udah nggak bisa diedit karena ini sudah dituang warna kurang lebih. Nah, teman-teman kalau ingin mengedit, teman-teman harus ke padnya, kurang lebih seperti itu. Berarti diklik di sini dong. Iya, ini saya buat layar baru ya. Buat layar baru, saya pilih white, saya pilih transparan aja deh. Lalu saya oke, matanya saya hilangkan ya. Terus kemudian saya coba memanggil pad lagi, saya klik lagi di sini. Saya mau yang ini aja nih, boleh nggak? Boleh ya. Setelah sampai di sini saya klik dulu pen toolnya. Saya klik pen toolnya, teman-teman tinggal dipilih mau jadikan seleksi, mau diberi warna dalamnya atau mau dikasih warna garis, tinggal pilih. Lah emang kalau saya pakai selection bisa ngapain aja ya? Selection kan nanti kita bisa dikasih, kalau pilih selection from pad, kita bisa masukin gambar, kurang lebih seperti itu. Bahkan kita juga bisa menggeser-geser lagi posisinya ya. Oke teman-teman, seleksi ini bisa dibentuk nanti ya. Oke, jadi ini fungsinya sangat membantu banget ketika teman-teman membuat pen tool. Contoh sederhananya gini deh, misalkan saya close aja ya. Saya close, saya bikin cari kasus aja deh. Contohnya ini deh, misalkan si wanita ini. Iya. Oke. Kalau tanya siapakah dia? Ini adalah ponakan, jadi saya minta izin untuk memakainya dan dia sudah mengizinkan. Oke ya, teman-teman, bahwa ketika kita menggunakan pen tool, biasanya saya misalkan ingin seleksi di bagian wajah. Biasanya orang-orang manipulasi foto dia menggunakan pen tool caranya. Jadi ini kasarnya aja ya, tidak perlu halus. Misalkan saya kepengen mengcropping di bagian mungkin tangan dari sini, kemari. Oke, sampai di sini. Jadi saya biasanya mencoba untuk membuat bentuk kasarnya dulu. Nah, bentuk kasar dulu kurang lebih seperti ini. Saya sih menyarankan begitu kalau orang-orang kalau misalkan mengcropping ya harus menggunakan pen tool dulu. Misalkan saya kepengen sampai di sini aja deh, contohnya gitu ya, sampai di sini. Oke, terakhir saya tekan Ctrl klik di sini. Nah, setelah sampai di sini anggaplah kita sudah selesai. Kalau teman-teman mau ngedit lebih bagus lagi ya, dideketin, terus digeser ya, terus ditarik ke atas begini juga boleh, itu juga boleh, silahkan monggo, itu bebas sesuai selera. Oke, ini karena saya mencoba untuk cara cepat karena waktunya juga terbatas, kecuali kalau saya ngajar 3 jam, wah saya rapihin kurang lebih seperti itu. Oke, nah dah, coba kira-kira begini aja, tidak perlu rapi-rapi, kira-kira begini ya, contohnya kayak gini. Saya tekan Ctrl Shift C. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal ada klik kanan, pilihnya klik kanan lagi, maaf, ngapain klik kanan, langsung di sini bisa select from pad. Jadi pad yang sudah kita buat dijadikan seleksi bisa, di sini bisa,
select from pet, jadi terus mau selection, jadi dirubah pet ini jadi selection, atau teman-teman klik di sini juga bisa sama aja ya. Jadi di sini teman-teman bisa merubah misalkan selection to pet. Nah itu dia, bisa sama aja, perintah-perintah di sini sama aja, bahwa teman-teman bisa merubah sama pet menjadi seperti apa, mau menjadi kayak ngeditnya bagaimana juga bisa. Oke, nah biasanya umumnya digunakan seperti ini. Nah teman-teman tinggal klik aja selection from pet. Teman-teman sudah mendapatkan seleksinya. Nah sekarang petnya saya coba hilangkan. Nah setelah sampai di sini, setelah mendapatkan seleksi, teman-teman boleh ke layer, lalu teman-teman tinggal klik masking. Klik masking, pilihnya selection. Nah sudah di cropping gitu teman-teman. Simple, sederhana ya, itu caranya gitu. Itu dia. Biasanya orang kalau mengedit secara detail seperti itu, kurang lebih pelan-pelan, memang butuh kesabaran dan teknik-teknik yang harus digeser-geser, kurang lebih seperti itu. Itu caranya menggunakan pen tool di GIMP kurang lebih ya. Jadi mengcropping kurang lebih. Kalau untuk kasus yang ini bisa nggak Pak? Misalkan gambar-gambar kayak misalkan kayak gini nih. Ini kan ada gambar kayak namanya cahaya di dalam cahaya, misalkan saya mengambil ini, nggak bisa teman-teman, jangan pakai pet. Jadi pen tool ini biasanya digunakan untuk pola-pola yang tegas-tegas. Nah kalau untuk seleksi rambut bukan pakai teknik ini ya. Seleksi rambut itu menggunakan alpha channel. Jadi di sesi ke-11 kalau nggak salah ya, itu saya sudah jelasin bagaimana cara menggunakan alpha selection dengan channel. Itu dia, kalau untuk rambut itu dia. Tapi kalau untuk pen tool, saran saya menggunakan yang namanya pet biasa, menseleksi dengan pola-pola yang sangat sederhana. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai pen tool. Saya berharap bermanfaat. Teman-teman harus konsentrasi di bagian tool optionnya, bagaimana cara memberi feel-nya, memberi warnanya, merubah seleksinya, dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, apabila materi ini dan videonya bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya mengenai software GIMP. Oke teman-teman, kalau begitu sekian, terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software GIMP.